Tapi ini udah sembuh kan? Akan. Sempet koma ya? Giring. Giring. 9 bahan pokok di dalam bercinta. Alhamdulillah. Encang gantengan. Kenapa, Nang? Istri sakit. Anak juga sakit. Tapi ini udah sembuh kan? Arkan. Nama anaknya Arkan. Apa? Namanya Arkan. Oh, Arkan. Nama anaknya Arkan. Kok bentuknya kayak Arca? Iya. Sakit apa sih istri? Gejala tipes jatuhnya dia. Oh. Jadi telat makan. Seberapa tipes? Sudah mulai nih. Iya, wow. Gejalanya gara-garanya awalnya karena apa? Telat makan, sekalinya makan sambel. Nah, itu sambel doang, nasinya nggak ada. gila ya, lu sebagai suami ya. Hah? Istri cuma makan sambel doang. Lu kan lu usaha selain nonton di sini kan lu juga usaha Betavis dong. Ya minimal cupang kek, digoreng. Ya walaupun kecil ya minimal masih ada yang dicocol. Gitu. Tema kita berbagi, Pak. Jadi di rumah cuma ada nasi sama sambel, saya nasi di sambelnya. Itu namanya medit. Udah mulai terjadi pertengkaran di antara kedua kubu. Itu namanya medit, bener. Itu namanya lu emang sengaja. Lu jangan-jangan dia punya niat terselubung supaya istri masuk rumah sakit. Ketika istri masuk rumah sakit dia bisa bebas kemana-mana. Iya, nggak ada. Iya lagi. Tapi udah sembuh ya, alhamdulillah ya. Berarti dirawat berapa hari kemarin? 4 harian. 4 hari. 4 hari. Kemarin sih rencana 5, cuman jangan deh saya bilang. Karena budget nggak cukup kan? Orang kalau liburan dipanjangin nggak apa-apa. Di rumah sakit. Iya. Mentang-mentang kan nggak ada makan gratis dah di rumah sakit. Bayar. Lo kata penjara. Makan gratis. Cobain. Iya. Udah pernah dia. Tapi yang pasti Mbak mendoakan keluarga kalian sehat-sehat. Amin. Yang sudah punya istri sehat selalu juga. Itu juga ini jadi contoh. Ketika istrinya sakit, artinya anaknya yang biasanya selalu sama ibunya, jadi pasti sakit juga dong. Merasa kehilangan gitu. Bapaknya sih enggak lah ya. Bapaknya sih bodo amat. Tapi menurut Mbak ketika Nanang memutuskan untuk tidak masuk episode kemarin, nah, nggak percaya? Ah, ini tayangannya. Biasanya ngurusin setan. Ada di sini sekarang. Iya. Ngapain Mbak di sini, Mbak? Ya nggak tahu. Nggak ada Nanang kan. Nah, itu dia membuktikan dia menjadi suami yang baik. Jadi dia tidak mementingkan walaupun di sini mendapatkan rezeki tapi dia tahu istrinya membutuhkan dia di sana. Jadi boleh tepuk tangan buat Nanang. Bisa dicontoh sama Mbak Kekok yang lain. Kalau misalkan memang di rumah ada nasi sama sambal, kamu sebagai suami, ya, kamu makan sambalnya, istri sama anak makan nasinya. Jangan dibalik dong. Enak bisaan lu dasar. Kalau ini mau berbagi ya udah makan nasi sama sambal. Bukan dibagi dua, nasi sambal. Itu bukan berbagi namanya. Istri lu sakit, nah gua ngurusin cupang dulu kan. Astagfirullahaladzim. Beneran? Iya. Astagfirullahaladzim. Bini lo mau balik dari rumah sakit nih. Iya, bentar lagi ngasih makan cupang. Tapi nggak salah juga Nanang berpikir seperti itu. Karena dalam hatinya berpikir gini sambil ngasih makan cupang. Ya kalau nggak dari cupang ini bayarnya gimana? Gitu. Mbak ngerti, Mbak paham. Ya walaupun sebenarnya kurang ajar juga. Ya udahlah. Yang penting sehat-sehat semua. Nah, ini klien Mbak nih lumayan agak berbeda alhamdulillahnya. Yang Mbak tahu sih dia seorang penyanyi hip hop, rapper. Wah, keren lah.
sekedap-sekedap. Sunda dong. Iya, sekedap jadi Sunda. Cikedap gitu. Gitu. Mari. Ini luar biasa. Apa kabar Mas Upi? Ada Mas Upi. Tuan 13. Iya benar. Tahu kagak lu? Yang bener-bener. Baru tadi. Ya, mohon maaf ya, Bang. Mereka kan nongkrongnya di BKT. Jadi mungkin nggak tahu hip hop, Bang. Nggak tahu hip hop. BKT tahu Yanglek pasti. Iya. Mas Upi terima kasih nih udah mampir ke tempat saya. Terima kasih diundang nih, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Aduh. Nggak usah bilang diundang lah. Sekarang kalau gini kesannya gimana? Karena Anda yang butuh konsultasi. Oh iya benar. Terima kasih waktunya nih untuk konsultasinya. Bener. Padahal gue ngundang. Iya, di mana-mana ya. Orang itu butuh konsultasi. Kita butuh klien. Jadi Mbak buka ya. Tadinya ini Bang Upi datang ke sini mau gambar sama Mas Wendy Cagur. Terus Mbak samperin ke ruangannya. Mas Upi, mohon maaf. Kalau gambar kan cuma sama Mas Wendy nggak pakai penonton. Takutnya penonton pada komplain. Yang biasanya dapat 200 jadi pego. Jadi kalian harus berterima kasih sama Bang Upi karena Bang Upi mau dia. Hip hop googling lo. Baru tahu tadi emang. Mohon maaf nih Bang Upi nih. Yang penonton mah Mbak Keko pasti tahu. Monggo Mas Upi ada yang mau ditanyakan? Wah banyak. Wah ini bahaya nih. Soalnya dia kalau nulis lirik kan bahaya juga. Iya, bener. Apalagi bertanya. Dia orangnya kritis. Sempet koma ya? Baru bentar pipi gue udah sakit. Baru bentar. Nah, Anda baru sebentar. Ini tahunan. Udah kapan? Jatuhnya. Alhamdulillah. Monggo Mas Upi, monggo silakan. Jadi mau nanya apa? banyak persoalan kehidupan yang saya ingin tanyakan nih, Mbak. Iya nggak apa-apa, di sini tempatnya. Karena saya backgroundnya musik nih, Mbak. Betul. Saya ingin menanyakan perihal musik, Mbak. Mbah bisa jawab. Ini yang saya cari. Justin Bieber. Siap. Monggo. Jadi gini, Mbak. Ada band Indonesia Iya. yang nggak lucu, Mbak, vokalisnya, Mbak. Hah, maksudnya? Band apa itu kira-kira tuh, Mbak? Vokalisnya itu nggak lucu, Mbak. Vokalisnya nggak lucu. Saya juga cari jawaban itu seumur hidup saya ini sebenarnya. Semua band itu nggak ada yang lucu menurut Mbak, kecuali Kuburan. Karena dia dibentuknya memang untuk lucu gitu. Timlo. Bisa. Timlo tuh kalau lucu, kalau nggak lucu timpuk. Kalau lucu Timlo, gitu kalau lucu. Timpuk. Gitu. Iya, pakai sendal lagi. Pengalaman kayaknya orangnya. Kalau menurut Mbak, band tuh nggak ada vokalis yang lucu, pasti yang namanya. Vokalisnya nggak lucu, Mbak. Vokalisnya nggak lucu. Vokalisnya nggak lucu. Semua pasti dong. Oh. Karismatik segala macem. Emang ada ya siapa yang Dari namanya aja dia udah nggak lucu. Siapa ya? Nih Mbak bingung nih. Siapa ya? Anda bantu dong. Mikir. Siapa? Mbak nyerah nih. Baru kali ini loh. Karena biasanya yang datang ke sini konsultasi, bukan tebak-tebakan. Baru kali ini dapat klien tebak-tebakan. Orang biasanya nanya konsultasi, bikin pusing, bikin emosi. Ini tebak-tebakan, bikin emosi juga memang. Tapi dia tebak-tebakan. Bahkan bingung jadinya. Gantiin Bang Enal. Iya kayaknya nih. Aduh, siapa ya? Nggak tahu Mbak, nggak ngerti. Dan apa itu? Sakit tuh bisa Mbak. Mbak nggak tahu. Mbak nyerah. Baru kali ini Mbak nyerah. Biasanya Mbak jawab. Niji. Kok Niji? Garing vokalisnya, Mbak. Giring.
Kamu giring gak lu? Hah? Gua nggak mungkin ke situ. Gak berani gua. Coba dong. Gak berani. Aduh, Aduh ya Allah, itu giring bang, itu giring niji. Akhirnya saya dapat jawabannya. Gak usah, emang dari Berarti awal giring, bukan garing. Itu yang mau saya konsultasikan. Yang pertama, Oke, monggo pertanyaannya apa lagi? saya dari dulu tuh mencari nama asli dari Sidul. Saya sudah cari kanan kiri nggak ketemu nih, Bang. Sidul anak Anak sekolah. Betawi asli. Saya sampai sekarang nyari namanya nggak ketemu. Itu penting buat saya, Bang. Itu salah satu jawaban yang harus saya cari dalam hidup saya. Ini orang gila kan? Segala sidul diurusin. Sampai dicari. Iya. Sidul aja nggak mikirin. Atun juga nggak pernah komplain. Mandra juga nggak pernah ngobrol masalah itu. Namanya juga santai. Nah, dan Mbak juga sering nonton Sidul. Dan Mbak juga nggak peduli mau nama dia siapa. Jadi kalau lu nanya, Mas nanya siapa nama lengkapnya Sidul, bisa macam-macam. Nama asli, Bang. Bisa Dul Jailani. Kasdulo. Kasdulo. Iya, Kasdula. Iya. Iya, Kasdula. Aslinya. Aslinya. Udah ada jawaban. Atun. Tahu dari mana Kasdula? Atun bisikin. Ya, kata dia Atun bisikin. Berarti dia bisikin diri sendiri dong. Oh, Mbak juga baru tahu namanya Kasdula, ternyata dipanggilnya Sidul. Oh, itu di Ini sinetron. validnya nih apa hoax nih? Bener. Bener. Aduh. Itu dari film apa sinetronnya? Sinetron itu. Oh, sempat ada pembicaraan tentang nama. Iya. Keren. Kenapa dipanggilnya Dul bukan Kas? Kasino jadinya. Bisa juga kasino, bener. Mbak baru tahu ternyata nama asli Sidul anak sekolahan adalah sekolahan. Sidul, karena kan ada dua versi film Sidul anak Betawi, versi sinetron Sidul anak sekolahan. Yang lumayan masuk ke dalam kisah kita, keseharian kita ya Sidul anak sekolahan. Ya, tapi tetap salah namanya, Bah. Hah? Kalau dari info yang saya dapat juga tetap salah tuh, Bah, katanya, Bah. Oh, bukan Kasdul? Bukan. Alan namanya. Kok Alan? Duh, si Alan. Sialan. Aduh, sialan. Om Tuan. Bukan masalah Om Tuan, Bang gak kepikiran. Ternyata namanya Sialan ya? Sialan, iya, oh iya. Aduh, Sialan. Padahal itu nggak boleh dipisah. Sialan, bukan Sialan. Oh, bukan, Mbak. Bukan. Terima kasih Itu namanya jawabannya, Mbak. Sialan. Anda yang Sialan. Mbak baru dapat informasi. Ini luar biasa nih. Tapi terima kasih loh. Baru Anda klien yang menanyakan sesuatu tapi sudah punya jawabannya. Dan jatuhnya kembali Anda main tebak-tebakan. Bukan konsultasi. Bikin kesel aja Anda. Ada, Mbak, ada. Ada Ada ya? yang saya belum punya jawabannya sampai sekarang. Jangan bohong Anda. Ini serius. Ntar ada lagi jawabannya. Bener, saya nggak punya jawabannya sampai Anda sekarang. kalau sampai pertanyaan ketiga Anda tahu jawabannya, saya tutup. Saya hidup situ loh itu. Bener, gantiin gue yang nanya. Kayaknya dia tahu semua jawaban. Karena dia mencari tahu dari awal. Monggo, silakan. Ini Semoga menyangkut Mbak bisa dengan jawab. permasalahan negara kita nih, Pak. Wah, bahaya. Wah, ini berat. Berat. Administratif negara nih. Oke, Pak. nggak ada masalah. Saya sudah bertanya ke sedemikian banyak orang, tapi kayaknya Mbak yang bisa jawab nih. Insya Allah. Kenapa, Mbak? Mm-mm. Kartu keluarga bentuknya surat. Mm-mm. Surat izin mengemudi bentuknya kartu, Mbak. Saya belum tahu jawabannya ke sekolah. Ini luar biasa sekali. Ini membuat Mbah jadinya juga, ini kan hal remeh. Tapi terjadi di negara kita. Luar biasa gak? Seperti Menteri. Iya kan? Ambil 10.000. Seventeen ketahuan. Kalau Seventeen merdu. Ini 17M tuh. Bahaya. Nah itu bahaya. Bahaya. Sama seperti kondisi seperti ini. Bener ini. Mbak baru kepikiran. Surat
apa? Izin mengemudi. Surat izin mengemudi bentuknya kartu. Kartu keluarga bentuknya surat. Jadi gini. Mungkin menurut Mbah namanya aparatur negara, petugas-petugas masalah administrasi kan kerjanya berat. Ngurusin kita ngomongin Jakarta aja. Ya. Warga Jakarta berapa juta? Betul. Apa ya nggak lelah? Jadi pada saat memutuskan, pada saat meeting, rapat gitu, itu sebenarnya udah tahu sebenarnya kartu keluarga bentukannya kartu. Surat izin mengemudi bentukannya surat. Nah, pertanyaannya adalah ketika surat izin mengemudi bentuknya surat, kan terlalu gede, nggak masuk ke dompet. Bener nggak? Bener nggak? Kebayang nih, ya kan kadang-kadang nih orang Indonesia noranya gitu. SIM aja yang udah jelas-jelas kartu masih dilaminating, apalagi kertas. Lu bayangin dilaminating, Langsung dompet. taruh di dompet. Kalau nggak mau di dompet, lu taruh di dashboard. Jadi kayak pengemudi taksi. Kayak kir. Ya kayak kir. Ketahuan taruh di luar sekalian. Kartu keluarga. Kenapa bentuknya mungkin surat? Karena ini menurut Mbah ya, kartu keluarga itu kan berisi nama-nama keluarga kita, Ya. anggota keluarga kita. Itu hal penting. Ya. Itu hal penting buat beberapa masalah administratif. Ketika bentukannya kartu itu mudah hilang. Wah. Ketika mudah hilang, ditaruh di dompet segala macem. Ada gak kejadian nih? Yang bahaya kan ketika kita kartu keluarga bentuknya kartu, taruh di dompet kita hilang. Udah, kita nggak punya keluarga. Oh iya dong, kalau ditanya sama polisi, kartu keluarganya hilang. Berarti nggak punya keluarga dong. Lu kebayang nggak? Tiba-tiba ketemu di tengah jalan sama nyokap bokap kita. Kita tahu itu bokap nyokap kita, tapi karena kartu keluarganya hilang, Nggak ada bukti. Anda bukan keluarga saya. Kartu keluarga saya hilang. Siapa ya? Gitu. Jadi menurut Mbah, bahaya. Cuma gara-gara kartu hilang, keluarga juga jadi hilang. Bentuknya kertas, itu bentukan kertas itu mungkin bisa dilaminating, ditaruh di berkas-berkas, ditaruh di lemari. Nah, kalau lemarinya hilang, baru keluarga kita hilang. Itulah hebatnya Indonesia gitu. Semua bisa dibolak-balik gitu. Yang paling betul adalah KTP. Orang menganggap KTP udah paling betul. Kartu tanda penduduk, bentuknya kartu. Tapi kan tetap kasus korupsi. Iya dong. Yang kan dulu kan sempat di KTP. Iya, itu juga udah jelas-jelas KTP pakai ditambahin IKTP. Ih, ketahuan tuh. IKTP kan jadi EKTP. Ih, ketahuan tuh penyelewengan. Masuk. Gitu. Jadi yang di Indonesia kadang-kadang apa yang terlihat benar belum tentu benar. Begitupun yang terlihat nggak benar, selama fungsinya benar, ya udah kita terima aja. Satu hal menurut Mbak gini, kadang-kadang yang harus kita pahami adalah kita harus mengikuti siapa pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita salah, ya sudah. Ketika dia sudah terpilih menjadi pemimpin kita, kita harus ikuti. Jadi ketika terjadi kesalahan, terjadi sebuah dosa atau kesalahan dalam hidup kita, tanggung jawabnya bukan di kita, tanggung jawabnya di dia sebagai pemimpin. Makanya untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah. Apalagi kalau pemimpin itu pegang kartu keluarganya hilang. Balik lagi nih. Balik lagi nih. Karena Mbak, saya udah serius, Mbak. Sampai serius. Berarti saya tahu sekarang Bang, kenapa Haji bingung nyari keluarganya. Karena kakaknya Itu Jepang kan? Nah, ya mungkin di Jepang begitu. Mungkin Indonesia, karena Indonesia suka nonton film kartun Jepang. Mereka orang-orang Indonesia meneliti ke sana. Gara-gara kartu keluarganya bentuknya kartunya hilang, si Haji nggak punya keluarga. Akhirnya ditulis di rumah. Gitu. Di sini jadi lebih aman. Jadi ini berdasarkan studi banding nih, Bang. Enggak, respect sama Indonesia. Iya. Ini dia. Yang dijadikan sumber pelajaran adalah anjing. Haji apa? Oh iya, lebah. Tawon.
Aduh ya Allah. Monggo, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, kita coba jawab pertanyaan dari Mbak Kekok. Boleh, saya Oke. rasa cukup lah. Cukup ya? Terima kasih, karena Anda udah cukup bikin slide. Terima kasih Mas Supi sebelumnya. Kita coba lihat pertanyaan dari Mbak Kekok. Pertanyaan pertama dari Erdo Herningtia. Bahasan mau nanya, kemarin gua habis beli iPhone 11. Kok cuma dapatnya 1, Mbak? Nggak 11. Gua ditipu penjualnya nggak, Mbak? Makasih, Mbak. Apakah Anda ketika beli PS5 Anda dapatnya 5? Hah? Disusun? Xbox 11 dapatnya 11? Enggak dong, 1. Kalau Anda beli PS5 dapatnya 5, itu Anda bukan beli buat diri sendiri. Rental. iPhone 11 itu cuma tipe. Kan ada peningkatan dari iPhone 1 terus sampai sekarang sebenarnya malah udah 12. Itu iPhone 12 ketika beli ya udah dapatnya 1. Itu cuma tipe doang. Kita bisa minta alamat orang ini nggak, Pak? Biar saya samperin aja. Jangan. Mbak takutnya kamu nyamperin ke dia, dianya ke sini. Nggak ketemu. Akan bangun sama Herman ngantuk. Iya benar. Nggak ketemu. Sampai sini tuh dia juga nanya, si Haji kemana? Selanjutnya dari DJAP Channel. Mbak, saya mau nanya, kalau saya bikin kesel orang, saya dibilang suka mancing. Orang kesel kan saya nggak pakai umpan dan kail. Oh, suka mancing kalau bikin. Ya, jadi gini. Nih kita ngomongin masalah, balik lagi terminologi, kata-kata. Mancing, pancing, ada mancing. Mancing tuh artinya kita melakukan sesuatu sampai ikan itu makan apa yang kita umpan. Sama seperti ketika kita bikin kesel orang. Lu ngomong sesuatu nih, kayak tadi misalkan, saya sukanya berbagi. Dia tadi cerita, Bang, istrinya sakit. Dia bilang gara-gara istrinya makan sambal. Nah, konsep keluarga dia berbagi. Jadi ada nasi, ada sambal, dia makan nasi, istrinya makan sambal. Nah, itu konsep berbagi buat dia. Nah, kepancing nggak? Abang kepancing nggak? Nah, itu adalah kata-kata yang mengandung umpan gitu. Dari umpan itu. Iya, grogi dong gini. 9 bang pokok di dalam bercinta. Nah, dari kata-kata dia itu adalah sebuah pancingan. Karena seakan-akan dia memberikan umpan supaya ketika orang emosi, itu terkesannya sama seperti ikan makan umpan itu. Makanya dibilang mancing gitu. Kecuali menurut Mbak ketika ada orang kesel gara-gara kita mancing emosi bener. Kalau kita ngomong, wah lu kesel gara-gara gua, terus gua dibilang mania, nah itu mancing mania. Itu menurut Mbak sih gitu ya. Cari aja celahnya ya. Selanjutnya, Mbak juga nggak ngerti mau jawab apa. Dari Hairul Fahmi, Mbak mau nanya. Mbak lagi, pakai H, woi. Duh. Mbak mau nanya, kaki meja itu dibuat dari kaki kiri atau kaki kanan? Makasih, Mbak. Kaki meja itu ada 4. Jadi nggak hitungannya kiri kanan. Jadi hitungannya sebenarnya kiri semua. Iya, coba kalau lu pernah gak coba pasang CCTV di depan meja makan atau meja. Itu kakinya kiri semua. Karena Mbah waktu itu pernah. Rumah Mbah kan agak-agak horor. Taruh CCTV. Set. Taruh di depannya meja. Ternyata kakinya kiri semua. Karena bergeraknya tuh meja tiba-tiba bergeraknya gini. Jadi ibarat kaki gini. Ya gini aja terus. Gitu terus. Karena kalau kaki kiri kaki kanan, mejanya bergerak lurus. Oh iya. Dia begini tuh nih. Berarti kakinya kiri doang. Ya. Kalau kiri kanan dia lurus. Nah, balik kanan. Kalau kanan juga sama, dia kan begini. Tapi dia bergeraknya ke kiri. Berarti kaki kiri semua. Oke gak jawabannya? Oke. Selanjutnya. Dari Michael Vidianto, Mbak mau nanya, apakah tulang kering kalau kena air jadi tulang basah? Ubur-ubur breakdance gua.
Banyak banget. Tulang kering itu tidak semua hal-hal yang berhubungan dengan kata-kata itu akhirnya jadinya harfiah. Tulang kering itu artinya ini nih, tulang-tulang yang terlihat. Menurut Mbak ya, tulang kering itu tulang nggak ada dagingnya, makanya dibilang kering. Jadi kalau misalkan kena air, dia tetap dibilang tulang kering, bukan dibilang tulang basah. Gitu, sama seperti otak. Suaranya Kejauhan. mana ya? Bang mau jawab apa ya? Iya. Tetap basah. Iya, nggak ada hubungannya ya. Kenapa sekonyong-konyong Bang ngomong otak ya? Pertanyaan terakhir. Bah mau nanya, astagfirullahaladzim tulisannya kecil banget. Bah mau nanya apa bener orang yang golongan darahnya O kalau dia rajin belajar bisa jadi A golongannya? Nggak dijawab, pentil coba. Astagfirullahaladzim. Nggak dijawab pentilnya benana. Azab banget. Nggak dijawab bisulam. Astagfirullahaladzim. Golongan darah itu nggak ada hubungannya sama rajin belajar. Lagian juga kalau penilaian, nilai juga nggak ada nilai O kan? A, B, C, D, E. Ngerti gak? Ya, golongan darah itu O, A, B, AB. Nah, nilai A, B, C, D, E. Nah, itu nilai. Kalau A, B, C, kecap. Jadi nggak ada hubungannya sama belajar ya. Lo yang harus rajin belajar. Pentil lo yang benana. Anjing pertanyaan lo. Was lo.